Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wa ala alihi wa ashabihi wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Umat rahimahullah, alhamdulillah di pagi hari ini kita insyaallah bisa melanjutkan kajian terkait dengan refreshing jati diri yang saat ini kita insyaallah akan bahas terkait dengan al-harakah Islamiyah atau lengkapnya dalam jati diri adalah al-harakah jihadiyah Islamiyah. Terkait dengan ini, insya Allah kita akan mungkin pada saat ini lebih fokus untuk hal yang fundamental, pembentuk sebuah istilah al-harakah al-jihadiyah al-islamiyah. Yang saya maksud adalah dua kata yang mengawali maupun yang mengakhiri. Kata yang pertama dan kata yang terakhir. Al-harakah al-islamiyahnya. Al-jihadiyahnya sebenarnya itu adalah merupakan bagian daripada program al-harakah islamiyah. Nah, pembahasan ini akan fokus pada tiga pertanyaan. Ma hiyal harakah jihadiyah islamiyah? Limadza natalaqqabu bil harakah jihadiyah islamiyah? Wa kaifa nuhaqqiqu dzakal laqab atau tilka syakhsiyah? Pertanyaan pertama yang insya Allah menjadi pokok atau menjadi rumusan masalah, yaitu adalah apa itu yang disebut dengan harakah jihadiyah Islamiyah, atau nanti saya akan fokus kepada, saya katakan seperti kata yang pertama bahwa apa itu namanya al-harakah Islamiyah. Yang kedua, rumusan masalah yang kedua adalah kenapa kita mengklaim diri atau menstatuskan diri dengan al-harakah al-Islamiyah. Dan rumusan masalah yang ketiga adalah bagaimana kita merealisasikan jati diri sebagai al-harakah al-Islamiyah. Itu tiga pokok rumusan masalah yang insya Allah akan kita jawab dalam pembahasan berikut ini. Dan terakhir, mungkin ada satu tambahan. Ya. Apa korelasi antara status sebagai al-harakah Islamiyah dengan jama'atun minal muslimin? Jadi kalau kita tambahkan itu menjadi 4 rumusan masalah. Baik, silakan dilanjutkan. Slide berikutnya. Ya, lanjut. Kita fokus saat ini kita akan bahas rumusan masalah yang pertama. Lanjutkan. Nah, apa itu sebenarnya al-harakah Islamiyah? Kita tidak mungkin menyematkan sebuah status tanpa kita memahami apa maksud dari status tadi. Istilah al-harakah Islamiyah mesti kita pahami dengan baik dari para pakar atau tokoh yang memang berkecimpung dalam bidang ini. Ada satu kitab yang berjudul Aulawiyatul Harakah Islamiyah, prioritas harakah Islamiyah, tulisan Syekh Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah yang telah Allah panggil pada tahun 2022 yang lalu. Beliau katakan pada kitab itu, madza na'ni bil harakah Islamiyah. Apa sih yang kita maksud dengan harakah Islamiyah? Ini mesti kita pahami. Jangan sampai kita salah menggunakan status, menggunakan nama atau predikatnya. Beliau katakan uridu bil harakah Islamiyah dzalikal amal asy-sya'biyyah al-jama'iyyah al-munazzamah lil 'audati bil Islam ila qiyatil mujtama' wa tawjihil hayah kullil hayah. Kita memaksudkan atau kita memaknai yang namanya harakah Islamiyah adalah dzalikal amal asy-sya'biyyah. Itu kerja kemasyarakatan kolektif al-jamaiyah
kerja kemasyarakatan kolektif yang terorganisir untuk mengembalikan Islam sebagai pemandu hidup masyarakat dalam segala aspek. Jadi ada ciri dan karakter yang dimaksudkan Harokah Islamiyah adalah kerja kemasyarakatan, kerja berarti ada satu program, ya, kemasyarakatan berarti memang ide muncul dari bawah, bukan top down, tapi adalah dari bawah ke atas, bottom up, ya, bottom up. Kemudian bersifat kolektif, bukan seorang atau dua orang, tetapi bersifat kolektif alias massal, terorganisir, dan punya tujuan mengembalikan Islam sebagai pemandu hidup masyarakat dalam segala aspeknya. Maka beliau katakan fal harakah Islamiyah qabla kulli syai'in amalun. Harakah Islamiyah itu ciri karakter dan utamanya adalah sebelum segala yang karakter yang lain itu adalah amalun, sebuah kerja. Wa amalun daibun mutawasilun. Kerja yang sustainable, yang terus-menerus. Ya. Beliau katakan walaysa mujarradu kalamin yuqal, bukan hanya jargon dan omongan yang ucapan yang dilontarkan, pernyataan-pernyataan, statement-statement, tidak. Au khutabun au khutabun wa muhadarat. Ya. Bukan juga hanya sekedar khutbah-khutbah, ceramah-ceramah atau seminar-seminar. Au kutubun wa maqalat, bukan pula sekedar buku-buku yang dikarang, yang ditulis, yang ditebarkan. Enggak. Wa in kana hada kulluhu matluban. Walaupun semua itu adalah sesuatu yang dituntut berada dalam harakah Islamiyah, tetapi itu bukan kesemuaannya, bukan totalitasnya. Walakinnahu juz'un min harakah, itu adalah bagian dari harakah. Walaysa huwal harakah. Itu bukan harakah, tapi adalah bagian daripada harakah. Sebagaimana kalau orang melihat mobil, ya mobil itu ada bannya, ada spionnya, ada mesinnya, ada kursinya. Tetapi ban itu Allah merintahkan kepada Rasulnya untuk mengatakan i'malu, bekerjalah, beramallah, ya. Buatlah program. Maka Allah akan melihat kerja kalian, begitu para Rasulnya dan sekalian kaum mukminin. Jadi yang menjadi fokus jadi harakah ini adalah kerja, bukan hanya sekedar konsep, bukan hanya sekedar omongan, tetapi ada sebuah kerja yang nyata. Lanjut. Ada definisi dan pengertian yang ditangkap oleh tokoh yang lain, Dr. Abdullah Abu Izzah, yang walaupun sebenarnya adalah tentu memiliki titik temu yang banyak, ya sama tapi dengan redaksi yang berbeda. Nahnu naqsudu bil harakat al-islamiyah majmu'at at-tanzimat al-muta'addidah al-mutasibah il-islam wallati ta'malu fi maydin al-amal islami fi itari nadratin shumuliyatin lil haya al-bashariyah wa tujahidu li'adati siyaghatiha litansajima ma'a tawjihatil islam wa tatalla'u ila ihdath an-nahdah al-shamilah lis-su'um al-islamiyah munfaridah wa mustami'ah min khilal hadha an-nahdha al-islami wa tuhawil ta'thir fi kulli nawahi hayatil mujtama' min ajli islahha wa i'ad tashkilha wifqal mabadi' islamiyah. Sudah diterjemahkan. Yang dimaksud dengan harakah Islamiyah dalam pandangan Abdullah Abu Izzah dalam artikel beliau Al-Harakah Islamiyah Ru'yah Mustaqbaliyah. Ya. Beliau katakan sejumlah organisasi beragam. Namanya harokat kan jamak. Ya, harokat Islamiyah berarti sejumlah organisasi yang beragam, yang berafiliasi kepada Islam. Ya, memang loyalitasnya menisbahkan diri kepada Islam. Bekerja dalam kerja Islami. Ya, sebentar ada gangguan.
Bekerja dalam kerja dan karya Islami dalam frame konsepsi Universitas Islam bagi seluruh aspek kehidupan manusia. Organisasi ini berupaya keras merekonstruksi tantangan hidup agar relevan dengan tuntunan Islam. Ia bercita-cita dapat mencetuskan kebangkitan bagi seluruh masyarakat Islam, baik personal maupun kolektif, berdasarkan perspektif tersebut, berupaya keras mempengaruhi seluruh aspek kehidupan menuju rehabilitasi dan rekonstruksi yang relevan dengan prinsip-prinsip Islam. Oleh sebab itu, maka kemudian dari dua definisi ini, kita bisa menyimpulkan adanya beberapa karakteristik secara terperinci sebagaimana pada slide berikut. Silakan. Silakan. Nah, berikutnya langsung saja. Ya. Dari definisi yang disampaikan Al-Qaradawi, maka kita bisa melihat tentang beberapa karakteristik khusus dari Harokah Islamiyah yang perlu untuk menjadi parameter, yang menjadi ukuran ya, untuk menilai apakah suatu harokah itu benar-benar harokah Islamiyah atau sekedar harokah yang ya Islamiyah barangkali, tetapi harokah Islamiyah tapi hanya mungkin pada aspek tertentu. Karakteristik pertama adalah al-harokah amalun sya'biyun muhtasib. Yang dimana harokah itu adalah merupakan kerja kemasyarakatan muhtasib yang sifatnya adalah sosial. Tidak ada motivasi yang bersifat benefit atau profit. Ya, memang itu kerja sosial. Pemicunya adalah karena motivasi iman. Iman yang bagaimana? Iman yang hidup. Iman yang hidup merespon apa? Merespon kesenjangan idealitas dan realitas. Masyarakat yang memiliki iman, kemudian imannya itu merasa tertantang, merasa ada sesuatu, dia telah menganalisis, dia memandang adanya kesenjangan antara idealitas nilai-nilai Islam dan realitas yang dia saksikan, yang dia alami. Kok begini ya? Rasanya nggak cocok. Katanya umat Islam, tapi kok modelnya begini? Kok sikapnya begini? Kok pandangan akidahnya begini? Kok politiknya, cara politiknya begini? Kok kemudian akhlaknya begini? Kemudian apalagi? Biasanya sopan santunnya, standar sopan santunnya kok begini? Itu semuanya menjadi sesuatu yang menjadi fokus titik pandang adanya kesenjangan ya, antara nilai-nilai itu dan realitasnya, sehingga karena ada kesenjangan yang begitu melebar, iman yang ada dalam dadanya itu merasa terusik, ya, akhirnya terpicu untuk berbuat sesuatu, mesti ada sesuatu yang mesti dibenahi, bagaimana menolong masyarakat, bagaimana menolong umat ini agar bisa menikmati Islam sepenuhnya, menikmati Islam yang benar-benar akan mendatangkan sebuah menjadi keluarga yang benar-benar keluarga yang baik, ya, syakhsiyah, ya, robbaniyah, ya, pribadi yang robbani, dan juga masyarakat yang masyarakat robbani dan sebagainya. Itulah awal mula kenapa harokah itu muncul, ya. Itu karena faktor kesadaran pribadi-pribadi yang tersentuh oleh iman, yang mengerti tentang nilai-nilai Islam dan kemudian nilai-nilai yang bersandarkan kepada keimanan. Nah, yang selanjutnya itu bersifat non-instruktif alias NGO. Itu bersifat memang kesadaran dari masyarakat bukan karena faktor instruksi atasan, tidak atas dasar bersifat struktural karena perintah atasan untuk bikin program maka bikin program, ya, itu beda lagi. Kalau itu adalah merupakan organisasi di bawah departemen tertentu
diperintah oleh atasan berdasarkan pada SK, ya, maka itu bukan lagi merupakan kesadaran yang tumbuh secara bottom up, kerja yang memang merupakan kesadaran dari masyarakat. Ini berbeda. Jadi ciri khas dari Harakah Islamiyah adalah amalun sya'biyun muhtasib. Baik. Nggak tahu apakah kita, kalau kita memandang Hidayatullah, ya, nanti silakan disimpan ini, apakah ini kalau dikonfrontir dengan realitas perwujudan dari Hidayatullah, ini apakah sudah relevan dengan ciri yang pertama ini. Selanjutnya, Harakah Islamiyah adalah al-harakah amalun jama'iyyun munazzam. Namanya harakah Islamiyah itu adalah amalun jama'iyyun munazzam, adalah merupakan kerja kolektif terorganisir. Kenapa begitu? Karena sebagai harakah Islamiyah yang punya cita-cita ingin mengembalikan tatanan kehidupan Islami, maka dalam bekerja pun dia juga memenuhi standar-standar kerja yang Islami. Ketika yang mengerjakan adalah banyak orang, mestilah banyak orang itu diwadahi dalam satu organisasi, ya, organisasi yang sistemik, organisasi yang memang tertata, ada sebuah formasi, ada pemimpin, ada yang dipimpin. Karena kalau enggak itu namanya chaos, itu namanya faudo, itu namanya sesuatu yang akan tercerai-berai, nggak ada gunanya, nggak menuju satu titik. Di mana secara dogmatis maupun logis itu terbukti. Secara dogmatis Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya, Allah perintahkan kita untuk berpegang pada tali Allah jami'an, dalam kondisi bersatu dan tidak tercerai-berai. Itu perintah Allah SWT. Bahkan kita dalam di Al-Fatihah saja, walaupun kita sholatnya sendiri-sendiri, Allah katakan, Allah bimbing untuk mengatakan apa itu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kita diperintahkan untuk mengucapkan bahkan ketika beribadah pun itu dan beristi'anah kepada Allah, itu tidak hanya memproklamirkan diri pribadinya, tetapi juga mencakup saudara-saudaranya seiman. Iya karena iyyakum alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah. Wajib atas kalian untuk berjamaah dan hindarilah perpecahan. Alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah. Dan Nabi juga mencontohkan hadis mengenai masalah jamaah sangat banyak dibahas dalam al-jamaah, insyaallah dalam Jamaatul Muslimin, ya. Atau imamah jamaah itu sudah dibahas dengan lengkap. Secara logis juga demikian, bahwa manusia itu tidak mungkin akan bisa mengangkat program besar dengan sendirian. Apalagi bendera Islam itu tidak mungkin akan bisa dikibarkan oleh satu orang, bahkan oleh satu organisasi. Itu membutuhkan kerja yang besar, dukungan effort dari banyak aspek dan banyak pihak. Tidak mungkin itu hanya bisa diangkat oleh satu orang. Dengan demikian, maka secara logika, kalau memang kenyataannya demikian, maka harus dilakukan secara jama'i. Dan praktek dari berbagai perwujudan di alam ini, bahkan hewan pun mereka berjamaah, ya, berjamaah. Secara realitas bahwa sapu itu tidak mungkin punya daya pembersihan yang baik kecuali lidi-lidi itu disatukan dalam satu ikatan. Kalau hanya satu terbelah, walaupun jumlahnya mungkin jutaan lidi, tapi kalau nggak diikat dalam satu kesatuan, maka tidak akan memiliki fungsi
untuk bisa membersihkan. Batu bata yang berjumlah ribuan, puluhan ribuan pun itu tidak akan punya fungsi untuk melindungi dari hujan maupun panas, ya sama sekali tidak bisa di daya lindung kecuali pada saat dia memang ditata dengan baik dalam sebuah bangunan yang namanya rumah. Nah, oleh sebab itu yang namanya jamaah itu menjadi satu hal yang sangat penting, ya, sangat penting. Tidak bisa tertinggalkan. Bahkan kemungkaran saja, ya, itu mereka berjamaah. Orang berbuat mungkar saja berjamaah. Bagaimana kalau orang berbuat baik? Jika orang mungkar itu berjamaah ternyata menimbulkan kekuatan dan ternyata banyak kejadian jamaah kebatilan itu mampu mengalahkan. Oh, apaan? Ya, apaan? Oke, jadi saya kembalikan sedikit bahwa jamaah itu menjadi satu hal yang secara logis itu memang punya dasar kuat, realistis, menunjukkan bahwa contoh tentang batu bata tadi sudah terdengar nggak ya? Dengar, Ustaz. Oh ya, oke. Tapi itu. Oke, kalau begitu sudah terdengar. Oke, kalau begitu sudah terdengar, alhamdulillah. Dan kita lanjut saja pada berikutnya. Berikutnya. Dalam pandangan tokoh lain, namanya Omar Ikhrasan, yang tadi juga kita lihat di definisi, bahwa karakteristik jamaah Islam, al-harakah Islamnya adalah pertama as-sifat al-amaliyah. Ada sifat yang melekat, yaitu adalah ini memiliki program. Ini merupakan kumpulan yang disatukan dalam satu program. Namanya amaliyah, ya, ada kerja, di situ ada kerja. Bukan hanya kumpul-kumpul, hanya menyatukan nama-nama, bikin formasi, bikin struktur, kemudian nggak punya program. Nggak, bahwa yang justru yang menonjol kenapa mereka berstruktur, kenapa mereka berorganisasi, karena ingin mengangkat sebuah program. Yang kedua, as-sifat asy-sya'biyah. Sifatnya bersifat kemasyarakatan, volunteer, ya. Tidak instruktif, bukan top down tapi bottom up. Tadi kita terangkan, yang jim, yang C adalah khas tanzim, ada karakteristik terorganisir. Nah, yang berbeda dari yang apa yang disampaikan Al-Qaradawi di atas adalah dua yang berikut ini, yaitu al-ardus syumuli lil Islam. Itu tawaran universalitas Islam, menawarkan Islam seutuhnya. Ya, walaupun itu disampaikan Al-Qaradawi di awal, tapi dalam karakteristiknya memang belum tersangkut, tapi sebenarnya dalam definisi sudah disampaikan. Itu al-abdu asy-syumuli Islam. Tawaran Islam secara universal, menawarkan bagaimana Islam diterima sebagai konsep universal, memasuki semua ranah kehidupan, baik politik, ekonomi, kemasyarakatan, ya, tatanan hukum dan sebagainya. Itulah ciri dan karakter harakah Islamiyah. Maka dikatakan juga dalam Al-Qaradawi, jika kemudian ada satu harakah, namanya dia adalah gerakan dan terorganisir, tetapi hanya satu aspek di antara aspek-aspek yang ada, atau mungkin adalah bahkan tidak menyentuh tentang tawaran, tidak menawarkan Islam, tapi yang dia tawarkan adalah hanya sekedar ekonomi, yang ditawarkan adalah mungkin hobi olahraga, ya itu bukan namanya al-harakah al-islamiyah. Atau tawarannya adalah hanya sebagian daripada Islam, ya, hanya bagian ekonominya saja, hanya bagian politiknya saja, hanya bagian al-amru bil ma'rufnya saja, misalnya. Kan juga ada begitu, ada harakah-harakah dan jamaah-jamaah yang hanya menawarkan atau program utamanya adalah amar ma'rufnya saja.
ada mungkin yang konsennya di nahi mungkarnya, ada yang mungkin konsen di apa? Di tarbiyahnya. Ada yang konsen hanya di jihadnya saja. Ya itu belum dikatakan sebagai al-harakah al-islamiyah yang tulen. Pada berikutnya, bahwa yang dinamakan harakah Islamiyah punya karakter as-sa'yu ilam tilaki sultah tatbiq Islam. Yaitu ada upaya untuk bisa meraih kekuasaan dalam rangka mempraktekkan dan mengimplementasikan Islam. Ya, ya tentulah ya namanya namanya aturan Islam, karena aturan Islam itu ada yang bersifat pribadi, domestik, ada yang bersifat publik. Ada yang ranahnya ranah pribadi, seperti sholat, ya seperti sholat untuk bersyahadat, itu kan ranah pribadi. Puasa ranah pribadi untuk puasanya. Tetapi kemudian ketika itu penerapan hukum, ya itu pasti akan sudah menyangkut masalah non pribadi, itu sudah domainnya bukan domain pribadi, itu domainnya domain negara. Iqamatul hudud domain negara, jihad domain negara, ya. Kemudian apalagi termasuk adalah kebijakan-kebijakan yang sifatnya publik untuk menyatukan kaum muslimin dalam satu waktu untuk berpuasa, itu domain negara, domain pemerintah. Untuk menyatukan kaum muslimin dalam satu waktu untuk haji, itu domain negara. Ya. Dan termasuk adalah hal-hal yang lain yang sifatnya publik, ya, kebijakan-kebijakan publik. Karena yang ditawarkan oleh Harakah Islamiyah adalah Islam asyamil, maka tidak ada jalan kecuali memang praktek Islam yang syamil itu memang harus didukung adanya kekuasaan yang dalam tingkat yang punya kuasa penuh, yaitu adalah negara. Atau kekuasaan yang mutlak, yang bersifat apa? Bersifat independen. Apapun namanya, ya, tidak terbatas dengan istilah-istilah yang apalagi orang sekarang alergi dengan khilafah dan sebagainya. Terserah, itu kan semua pilihan nama. Nama tidak menjadi sesuatu hal yang absolut dalam hal ini. Semua ideologi dunia, ideologi yang itu adalah keyakinan buatan manusia pun punya keinginan sama. Komunis juga ingin menguasai dunia, menguasai negara. Ya, kapitalis ingin menguasai negara, sama. Nah, Islam yang benar kemudian masa tidak mengatur dalam tingkat negara. Walaupun bahasa Ustadz Abdul Said, bagaimana orang menuju istana dengan kalungan bunga, bukan dengan kalungan senjata, tapi kalungan bunga. Itu hal yang luar biasa. Tentu ada jalan-jalan yang unik, ya, bagaimana itu terjadi. Bagaimana Rasulullah SAW itu Fathu Makkah benar-benar dalam kondisi tanpa tetesan darah, kecuali dari pihak-pihak yang memang sudah sangat tidak bisa toleransi. Tapi bisa dikatakan bahwa Rasulullah masuk Makkah tanpa tetesan darah. Lanjut. Tajdid Islam wal audah bi ila qiyatil hayah min jadidin ba'da izalatil aqabat min at-thariq. Sesungguhnya Harakah Islamiyah itu ya, dia berdiri, dia mewujud dalam rangka untuk melakukan tajdid Islam, modernisasi Islam. Dan kembali membawa Islam untuk bisa memimpin dan mempengaruhi, memimpin kehidupan dari sebagaimana semula. Ya. Setelah menghilangkan berbagai macam rintangan dari jalan untuk menuju perwujudan masyarakat Islami, kepemimpinan Islam. Jadi kalau begitu bisa disimpulkan bahwa ini adalah merupakan harakah itu merupakan punya agenda utama adalah adanya upaya program, ya, untuk memunculkan Islam kembali, ya, yang setelah redup misalnya kemudian menjadi bersinar. Tatkala Islam kemudian ditinggalkan, terpinggirkan, kemudian Islam kembali bisa mempengaruhi berbagai macam aspek kehidupan,
menjadi yang mendominan, yang memimpin. Ya. Tentu untuk itu pasti banyak halangan. Di dalam kaum muslimin sendiri saja sudah banyak pandangan yang mengatakan tidak mungkinlah kita hidup itu dengan tuntunan Islam, apalagi Islam kafah, bahasa-bahasa yang diidentikan dengan HTI dan sebagainya. Islam kafah itu seakan-akan itu HTI. Ya, dan begitu. Sebagai orang alergi. Menjadi aneh memang bagaimana kaum muslimin itu ada beberapa kaum muslimin yang ternyata mereka justru anti dengan tuntunan Islam. Terus yang diimani itu apa? Ya. Yang diimani dari Islam itu apanya? Kalau kemudian ada orang Islam anti dengan tatanan Islam. Tapi itulah kenyataan. Karena mereka dalam kondisi jahil, tidak mengetahui atau kurang pengetahuan, atau dia termakan oleh opini-opini yang menyesatkan. Harakah Islamiyah di antara pekerjaannya tentu adalah izalatul aqabat minat thariq, menghilangkan berbagai rintangan dari jalan. Rintangannya bermacam-macam, pasti akan bermacam-macam. Di antaranya adalah rintangan berupa opini-opini yang menyesatkan, pikiran-pikiran beracun. Watajdidul Islam, pembaharuan Islam, itu bukan merupakan laisa ta'biran min indi. Apakah itu merupakan kata-kata yang cukup berani untuk mengatakan tajdid Islam? Kamu siapa sih kalau mengatakan tajdid itu? Emang Islam itu akan lapuk atau gimana kalau perlu diperbarui? Emang Islam itu menjadi satu saat kemudian rusakkah kalau perlu diperbarui? Beliau katakan innahu ta'birun nabawi, itu merupakan redaksi nabawi. Nataqa bihal haditsul ladzi rawahu Abu Dawud wal Hakim bi isnadin sahih Nabi Hurairah. Itu merupakan redaksi real dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Al Hakim dan dengan sanad yang sahih dari Abu Hurairah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yab'atsu li hadhihi ummah ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yajaddaha dina. Jadi Allah itu akan mengutus bagi umat ini setiap ujung 100 tahun itu ada tokoh-tokoh yang akan memperbarui Islam. Ya, memperbarui Islam. Artinya bukan Islam itu yang Islam itu yang dimodifikasi, tidak. Tetapi bagaimana Islam itu dihadirkan kembali secara baik, bebas dari pandangan-pandangan negatif, sehingga umat ini mau menerima Islam dengan sebenarnya. Islam yang murni tanpa ada pembelokan pemahaman dan pandangan. Itulah yang dimaksud dengan tajdid Islam. Slide berikutnya. Bima yakunu tajdid. Kalau memang itu merupakan kerja utama dari Harakah Islamiyah, yaitu tajdid Islam, bagaimana mengembalikan Islam, memperbarui adanya pembaruan Islam untuk bisa diterima oleh masyarakat umat ini. Apa langkah-langkah yang mesti untuk diperbaiki? Ada tiga langkah. Pertama adalah takwinu thali'atil Islamiyah qadirah bitakamul wa ta'awun ala qiyatil mujtama' al-mu'asir fil Islam. Takwinu thali'atil Islamiyah, yaitu mencetak kader-kader dan tokoh-tokoh Islam yang qadirah bitakamul wa ta'awun ala qiyatil mujtama' al-mu'asir fil Islam. Yang memiliki kompetensi dan dia bisa kerjasama dalam rangka untuk membimbing masyarakat modern dengan tuntunan Islam. Tanpa adanya sesuatu yang harus dikurangi dan sebagainya, tapi benar-benar membawa Islam secara murni. Wa ala ilaji adwa'il muslimin min soidaliyatil. Termasuk tokoh ini, kader yang dibentuk ini adalah kader yang mempunyai kompetensi untuk mengobati penyakit yang sedang diidap oleh kaum muslimin, problematika yang sedang menimpa kaum muslimin ini.
bukan dengan cara mengimpor konsep, bukan mengimpor resep, tetapi memang murni min soidaliyatil Islam nafsi. Memang murni diambil dari apotek Islam, apotek yang ditawarkan oleh obat-obat yang ditawarkan oleh Islam, resep-resep yang ditawarkan oleh Islam, bukan impor resep dari peradaban lain. Toli'atun yajma'u baina afradiya al-iman al-amik wal fiqh ad-daqiq wa tarabut al-wasiq. Satu kelompok pioneer yang bisa menyatukan antar individunya, yang bisa menyatukan pada dirinya, ya, mempunyai kompetensi, memiliki karakteristik iman yang amik, iman yang begitu mendalam, keimanannya tidak diragukan, keyakinannya kepada Islam tidak diragukan, wal fiqh ad-daqiq, dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang Islam. Hatinya, iman yang mengisi hatinya adalah iman yang kokoh. Otaknya otak yang encer bahasanya, otak yang cerdas, bisa menangkap nilai-nilai Islam dengan baik, tidak terjebak pada gawahir, tidak terjebak pada tidak hanya aspek formalitas, tapi mampu untuk menangkap nilai-nilai yang memang sesungguhnya dimaui oleh Islam itu. Ya, kalau kita lihat misalnya andaikan sahabat itu hanya berpegang pada pada aspek zahirnya lafaz-lafaz yang ada dalam Al-Quran, maka tidak mungkinlah misalnya Umar bin Khattab itu sampai berjihad di mana beliau tidak membagikan tanah ghanimah yang ada di Irak yang begitu luas. Padahal Al-Quran mengatakan wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu wal rasul qurba wal yatama masakin. Saya itu dibagi-bagi juga dan ada khumusnya bagi Allah dan Rasulnya. Berarti yang 4/5-nya dibagi kepada pasukan. Tetapi beliau kemudian melihat ya, ada sesuatu di balik itu yang memang itu sebenarnya bagian pada yang dituju oleh Islam itu sendiri. Sehingga kemudian punya kebijakan yang secara zahir barangkali dinilai kontradiktif. Tapi ternyata itulah yang sebenarnya memberikan dampak dan efek yang sesungguhnya sangat bermanfaat pada kaum muslimin. Tidak hanya terjebak pada zahir. Termasuk adalah ketika beliau misalnya menghentikan adanya eksekusi kepada orang-orang yang mencuri fi amil majah pada tahun paceklik. Ya, pada tahun paceklik. Kenapa begitu? Karena pada tahun paceklik, kalau orang mencuri, potensial bahwa dia mencuri itu karena faktor darurat, karena dia memang kelaparan. Sehingga sementara ada pihak lain, saudara lain yang memiliki, sementara dia tidak bisa meraih itu dengan cara jual beli dan sebagainya. Maka itu bisa jadi itu karena faktor darurah. Maka kemudian dilakukan adanya penghentian sementara. Penghentian sementara adanya eksekusi pencurian. Nggak mungkin negara kemudian melakukan tindakan itu, padahal sebenarnya itu bagian dari kewajiban negara untuk memakmurkan rakyatnya. Sebagaimana Rasulullah pada akhir hayatnya, beliau bisa mengatakan, man mata walahu malun faliwarasahi wa man mata wa alidainun fa ilayya atau fa alayya qadu. Barang siapa yang meninggal memiliki harta, maka itu untuk ahli warisnya, dan barang siapa meninggal kemudian memiliki hutang, maka itu menjadi tanggung jawab saya untuk melunasinya. Masya Allah. Ya. Maka kalau negara pada masa Sayyidina Umar sebenarnya itu adalah bagian daripada kewajiban negara untuk bisa mengupayakan kemakmuran bagi rakyatnya. Ketika negara gagal, maka berarti nggak mungkin penegakan hukum yang menjadi domain negara itu kemudian dilaksanakan. Nah, ini pentingnya ada toli'ah, ya, adanya kelompok yang memang mempunyai kompetensi yang lengkap utuh
Termasuk bagian yang kedua adalah al-fiqhu ad-daqiq. Wa tarabut al-wasiq, dan memiliki relasi yang kuat, yang kokoh. Ya, mereka adalah tokoh-tokoh yang memang tidak gampang untuk dipecah oleh pihak lain. Maka untuk merintis sebuah harakah, mesti ada pioneer, orang-orang perintis yang memang sangat solid. Pertanyaannya, terjadikah ini di Hidayatullah kita? Ya, silakan melihat bagaimana awal-awal Hidayatullah berdiri. Ya, saya pikir ini adalah satu hal yang sangat relevan. Ya, bagaimana satu saya dengan para perintis yang luar biasa. Wasani takwinu ra'yin 'amin islamiyyin di Masjidil Qaidah al-Jamaahiriyah al-'aridah allati taqif war al-du'ah ila Islam. Yang kedua adalah membentuk opini umum yang Islami, yaitu menjadi basis publik yang itu akan membackup para dai Islam, dai yang bekerja, yang menyeru untuk kembali ke Islam yang seutuhnya. Ya. Tuhibbuhum wa tusanidun. Ya. Di mana opini ini kemudian membawa mereka untuk mencintai para du'ah, mendukung para dai, membackup mereka. Ya. Bada'an wa'ad mujma' ahdafim wa athiqat bi ikhlasim wa qudratihim wa nafadat anha ghubar taswis wa taswih lil Islam wa jahri wa harakati. Ya. Setelah mereka memahami, setelah publik itu memahami tentang tujuan dari para perintis ini, mereka percaya kepada keikhlasannya, kemampuannya, dan kemudian mereka juga menepis berbagai macam stereotip negatif ya, kepada Islam maupun juga tokoh-tokoh Islam. Ini penting, opini itu penting karena orang bergerak itu, opini itu akan membentuk persepsi. Opini publik sama dengan persepsi publik. Ya, sementara orang itu akan bergerak dan merespons sesuai dengan persepsinya. Kalau kita akan melihat buah durian, bagi orang yang nggak pernah kenal durian, durian itu hanya dilihat, itu adalah sesuatu yang berduri. Kalau berhenti pada zahirnya, maka dia akan meninggalkan buah tersebut. Tetapi kalau orang itu sudah punya persepsi lengkap tentang durian, durian itulah makan. Memang luarnya itu berduri, tapi dalamnya itu adalah merupakan buah yang sangat legit, yang sangat lezat, gurih, dan sebagainya. Walaupun luarnya berduri, tetap saja itu diambil. Ya. Beda persepsi akan beda reaksi. Ya. Begitu pula bagaimana langkah-langkah untuk mendapatkan dukungan publik. Publik ini harus diberikan opini yang positif kepada cikal bakal harakah. Wasal, dan yang ketiga tahiyatu manakhin amin alamiyin kadzalika yataqabbalu wujud al-ummah islamiyah hina yafhamu hamdat al-risalah islamiyah wal hadir islamiyah wa yataharraru min al-uqad al-khabithah. Langkah selanjutnya, kalau sudah mampu untuk membangun opini publik, maka kemudian berlanjut kepada opini yang bersifat internasional, menciptakan iklim yang kondusif yang untuk bisa menerima perwujudan namanya ummah Islamiyah. Saat ini kan banyak opini internasional masih mengatakan kalau satu daerah itu Islami, kalau satu negara itu Islami, itu sudah jadi ancaman kan. Ya. Nah, ini nggak mungkin kita bisa mewujudkan ummah Islamiyah yang sebenarnya tanpa diawali adanya penyiapan iklim positif. Jika umat Islamiyah itu wujudnya adalah satu negara, maka berarti perlu ada pembentukan opini internasional agar bisa menerima umat Islamiyah dalam wujud negara itu. Ini tahapan-tahapan tajdid al-Islam. Tajdid Islam. Bagaimana Islam itu bisa diterima oleh semua Islam, diterima oleh dunia internasional. Ya, wujud tajdid itu langkah-langkahnya adalah seperti itu. Berikutnya,
Majalatul amal lil harakah Islamiyah. Aspek-aspek kerja harakah Islamiyah atau aspek-aspek kerja dan program harakah Islamiyah. Dikatakan harakah Islamiyah itu dari perspektif aspek kerjanya kayak apa. Ternyata namanya harakah Islamiyah itu punya kerja yang sifatnya komprehensif. Pertama adalah Majalul Amal At-Tarbawi. Dia juga punya program yang sifatnya pendidikan. Program pendidikan. Aspek kerja dan program pendidikan. Karena pendidikan adalah hal penting. Pendidikan itu berarti membentuk generasi. Pendidikan itu berarti merubah opini. Ya. Pendidikan itu berarti menyiapkan kader. Itu semua adalah dari pendidikan. Yang selanjutnya adalah al-amal asiasi. Juga ada kerja dan program yang sifatnya politik. Karena politik itu penting sekali. Ya, politik yang benar berujung kepada adanya genggaman kekuasaan itu menjadi satu hal yang sangat penting. Ya. Hingga Rasulullah sendiri mengatakan bahwa kanat Bani Israel tasum al-anbiya. Kulam halaka nabiyun ba'athallahu nabiyyan ba'dah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bani Israel dulu itu dipimpin oleh para nabi. Setiap kali nabi itu wafat, maka Allah mengutus nabi berikutnya. Kenapa? Tentang perubahan itu perlu adanya namanya kekuasaan politik, itu penting sekali. Dikatakan ketika Pak Yusril masih sangat objektif, dia mengatakan bahwa betapa pentingnya segenggam kekuasaan bisa mengalahkan segudang kepintaran. Kekuasaan segenggam saja ini bisa mengalahkan segudang kepintaran. Sebanyak apapun orang pintar, kalau nggak pegang kekuasaan, kalah dengan penguasa yang walaupun dia tidak pintar. Ternyata kata-kata itu benar-benar terwujud ya, dalam pemilu yang sebenarnya dia bila-bilai, Masya Allah. Dan Sayyidina Utsman mengatakan innallaha la yazau bisultan ma la yazau bil Quran. Sungguh Allah bisa menghentikan berbagai pelanggaran dengan tangan sultan dengan kapasitas yang jauh dengan pelanggaran dan kemaksiatan yang hanya dengan Al-Quran. Prakteknya bagaimana? Kalau ada maling, ada pencuri, kira-kira fenomena pencurian itu apakah bisa diatasi dengan memperbanyak bacaan Quran? Setiap maling dibacain murotal, itu apakah kemudian berhenti maling dia? Tentu tidak. Tetapi akan berbeda jika maling itu dihadapi oleh penguasa. Penguasa yang memiliki alat kekuasaan namanya polisi. Maling tangkap polisi, selesai. Ya. Tapi kalau maling dibacakan Quran, maka akan berbeda. Baik, ya mungkin ada maling yang sadar, tapi berapa sih persentasenya? Sangat minim. Yang selanjutnya adalah al-amal al-ijtimai. Ada kerja dan program yang sifatnya sosial. Ya. Peka tentang kondisi kemasyarakatan, apa yang perlu dibela, apa yang perlu dibantu, secara ekonomi kah, secara pendidikan kah, ya. Dan tidak semuanya kemudian dan sifatnya ini adalah sifatnya volunteer, sifatnya adalah memberikan bimbingan yang non-profit oriented. Ada juga al-amal iqtisadi, ada juga program sifatnya ekonomi. Bagaimana dia secara pribadi itu memang memiliki kemandirian, sehingga kemudian program-programnya tidak disetir oleh bohir, tidak disetir oleh donatur, tetapi memang dia mempunyai kemandirian dalam memilih program. Maka perlu kemandirian secara ekonomi. Dan juga kalau dia punya kemandirian secara ekonomi, dia juga bisa memperhatikan umat ini secara ekonomi. Yang realitasnya umat ini juga banyak sekali yang masih perlu dibantu secara ekonomi. Yang berikutnya adalah al-amal al-jihadi, program yang sifatnya jihadi, ya, dalam makna yang luas, ya, makna yang luas, karena jihad itu tidak hanya fokus pada satu konfrontasi fisik, tapi bisa juga konfrontasi opini. Pembentukan opini saat ini luar biasa. Ya.
Bahkan sekarang dikatakan ada perangnya dan sudah dikatakan sebagai perang asimetris, perang tanpa senjata, perang dengan cara senyap, perang dengan cara hanya mengubah undang-undang, mengubah aturan. Ya. Sudah selesai lah. Ya, jika goal untuk perang jihad konstitusi, ya, itu juga bagian jihad. Dan ternyata kita rasakan bagaimana tatkala kaum muslimin tersudutkan dan opini negatif, ya betapa susahnya orang untuk bergerak dengan berbagai macam predikat-predikat negatif yang dialamatkan. Selanjutnya adalah al-amal ad-da'wi wal i'lami. Ada kerja yang sifatnya periklanan, publikasi, ya, publikasi. Baik itu sifatnya cetak maupun elektronik, itu juga harus dikerjakan. Karena ternyata pembentukan opini itu sangat penting. Kalau orang itu nggak tahu, nggak pernah diberitahu, mana bisa tahu. Untuk memberitahu bagaimana? Ya perlu ada iklan, ada kerja publikasi. Dokter perlu ada pasang apa? Pasang banner bahwa dia adalah seorang dokter. Notaris juga perlu pasang banner agar dia orang yang membutuhkan bisa mencari mana itu notaris. Untuk membentuk opini tentang Islam itu baik juga perlu. Sekarang apalagi? Coba lihat di pilkada, ya, kemudian pileg maupun pilpres, semua orang pasang baliho, pasang wajahnya, pasang kata-kata indah di situ. Itu semua adalah pembentukan opini. Untuk hal-hal yang praktis saja perlu seperti itu. Orang yang koruptor misalnya, dia juga akan pasang gambarnya dengan kata-kata yang indah di bawahnya untuk membentuk opini bahwa dia adalah orang yang baik. Sesuatu yang buruk saja bisa berubah menjadi yang baik, dan yang baik juga bisa dijungkir balikkan menjadi sebaliknya. Itulah pentingnya opini. Al-amal al-fikri wal ilmi. Juga kerja pemikiran dan keilmuan. Perlu ada tokoh-tokoh yang faqih, yang dia kemudian memproduk berbagai macam karya, mengkanter berbagai macam pemikiran, memberikan terobosan-terobosan dan usulan-usulan yang mencerahkan. Karena peradaban itu harus dibimbing oleh ilmu. Tidak mungkin peradaban itu dibimbing oleh hanya otot, ya, tapi dibimbing oleh akal. Masya Allah, itulah diantara aspek-aspek kerja dari Harokah Islamiyah. Ya. Dengan demikian perlu kita tanyakan setelah kita bahas tadi. Ya, ada pertanyaan. Limadza natalaqqa bil Harakah Jihad Islamiyah? Sudah cocokkah kita untuk membawa predikat Harokah Islamiyah atau Harokah Jihad Islamiyah? Dalam setelah kita bahas tadi karakteristik Harokah Islamiyah dan juga urgensi dan juga kerjanya langkah-langkah dan tujuannya sebagainya, dan juga termasuk program-program yang mesti dilakukan. Cocokkah bahwa kita berpredikat sebagai atau mengklaim diri dengan Harokah Islamiyah? Bagaimana para ummahat dan ustadzat? Silakan. Adakah yang mendengar? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan. Pertanyaan saya untuk dijawab dulu. Pertanyaan pertama, tepatkah Hidayatullah mengklaim diri, berjati diri sebagai Al-Harokah Al-Islamiyah? Sebelumnya Ustadzah, sebelumnya yang tadi. Sebelumnya lagi. Nah, ini. Insya Allah cocok, Pak. Ya. Cocoknya bagaimana? Apa alasannya?
Alasannya aspek-aspek yang ada di nomor 1 sampai nomor 8 tadi, insya Allah ada semua dan kita berupaya untuk ke sana. Wujudnya apa sih Hidayatullah yang cocok itu? Wujudnya. Dari sisi histori, dari sisi kemudian awal pembangunannya, gimana? Apakah cocok itu dengan namanya harokah? Bagaimana dari awal perwujudan dan tumbuhnya harokah Islamiyah itu bagaimana ceritanya tadi? Harokah Islamiyah adalah amalun sya'biyun muhtasib. Ya, bahwa harokah Islamiyah itu adalah merupakan kerja kemasyarakatan yang sifatnya adalah volunteer karena faktor kesadaran, ya. Bukan bersifat instruktif, bukan karena SK, tapi bersifat bottom up, bukan top down. Cocokkah ini? Ingin mengkonfrontir realitas hidayatullah dengan kriteria-kriteria namanya al-harokah al-islamiyah ini. Kalau kita nanti gagal mengkonfrontir, maka nanti nggak cocok antara klaimnya dengan realitasnya. Nggak cocok itu gara-gara mungkin bukan masalah tidak cocoknya realitas, tapi adalah mungkin deskripsi kita atau kegagalan kita dalam mendeskripsikan tentang karakteristik secara teoritis dengan realitas. Ya, baik, alhamdulillah ini adalah jawaban-jawaban yang cukup bagus terkait dengan pertanyaan saya. Mungkin saya akan ringkaskan ini dari aspek sejarah pertumbuhannya, bahwa yang namanya harokah dalam kriteria Al-Qaradawi bahwa itu adalah amalun sya'biyun muhtasib. Itu merupakan kerja yang didorong oleh kesadaran masyarakat, ya, yang sifatnya volunteer. Kita lihat sejarah Abdullah Said, ya, beliau itu membuat harokah ini, membuat gerakan ini kan memang karena faktor apa? Beliau sendiri kan bukan orang yang diperintah, tapi karena faktor ide dan kesadaran yang muncul pada diri beliau. Ada sesuatu yang perlu disempurnakan dalam kehidupan kaum muslimin ini dalam menikmati Islam, ya kan? Itulah yang kemudian beliau melakukan satu upaya bersama rekan-rekan para perintis. Jadi kerjanya beliau membentuk Hidayatullah ini bukan karena SK tertentu, tapi karena kesadaran beliau secara pribadi, kesadaran membanding antara idealitas tuntunan Islam dengan realitas kaum muslimin yang masih memprihatinkan. Jadi dari sisi sejarah pertumbuhannya sudah cocok, ya, sudah cocok. Kemudian dari struktur, dari ciri strukturnya, keorganisasiannya, sudah cocok? Silakan, teman jawab. Kalau menurut saya ada apa Ustadz ya? Ada pertentangan di sini. Ya oke, di awalnya saya setuju sekali dengan Ustadz Masud tadi. Afwan Bu Miftah, sebut nama dan asal wilayah. Afwan. Baik Ustadz, saya Miftah Usahadia dari Sulawesi Selatan. Sangat setuju sekali dengan yang saya sampaikan tadi, bahwa untuk non instruktif dari kesadaran atau hadir dari kesadaran diri sendiri, saya melihat bahwa saya kolektif dan terorganisir. Kalau kata terorganisir berarti kita memang harus sesuai instruksi. Seperti itu, Ustaz. Ya. Jadi perlu dibedakan bahwa yang dikatakan non instruktif itu adalah dari sejarah pertumbuhannya, ya, sejarah pertumbuhannya. Tatkala itu kemudian sudah terbentuk menjadi sebuah harokah, tentu ketika itu sudah banyak orang, nah, tentu saja untuk mendistribusikan berbagai macam tugas, instruksi menjadi penting. Instruksi pada orang yang memang
masuknya berdasarkan kesadaran. Ya, yang dimaksud instruksi itu masalah terkait dengan apa? Terkait pembentukannya, terkait ketergabungannya, bukan dalam ranah distribusi programnya atau distribusi tugasnya. Ya. Jadi tidak ada apa ya, tidak ada kontradiksi. Ya. Ini perlu ditempatkan ya. Yang non instruksi itu adalah pertama dari sisi pembentukannya, yang kedua adalah dari sisi ketergabungannya. Ya, ini yang perlu digarisbawahi. Tapi kalau dari sisi distribusi programnya, distribusi kerjanya, ya agar itu bisa teratur dengan baik, maka tentu saja ini harus melalui sesuatu yang bisa menjadi pegangan, ya secara manajemen bisa dipertanggungjawabkan, mengindikasikan bahwa itu adalah merupakan sesuatu yang sistemik, tertata, ya begitu. Itu Ustadzah yang bisa kami sampaikan terkait itu. Perlu dibedakan antara dua ranah itu. Semoga apa ya. Silakan. Oke. Selanjutnya dari sisi karakteristik berikutnya. Kalau ada tambahan bahwa di antara ciri dan karakter Islam adalah adanya al-ardus sumulil Islam, adanya tawaran Islam secara komprehensif. Apakah itu cocok? Islam yang ditawarkan adalah Islam yang benar, yang diyakini dan ditawarkan Islam yang mencakup segala aspek kehidupan, ya. Aspek publik, domestik maupun publik, aspek ibadah dan juga sekaligus muamalah. Muamalah juga mencakup semua bidang, ya, tidak hanya terbatas pada bidang-bidang tertentu, ya. Jadi dengan demikian tepat bahwa kita adalah memenuhi ciri ini. Selanjutnya adalah as-sa'yu ila intelektual sultah al-Islam. Ya, adanya upaya untuk bisa mendapatkan kekuasaan, bukan kekuasaan untuk pribadi, bukan untuk kelompok, tapi untuk mengabdi dalam rangka mempraktekkan Islam dalam semua seni kehidupan. Kekuasaan dalam rangka untuk bisa melandingkan Islam, untuk bisa dinikmati oleh umat manusia sebagai rahmat. Cocokkah itu? Walaupun dengan kesempatan yang tidak lebar, tidak lempang, penuh dengan tantangan, tetap saja, walaupun itu juga belum seutuhnya, tetap saja bahwa remah-remah dan juga kepingan-kepingan kekuasaan itu memang perlu untuk kita dapatkan dalam rangka, sekali lagi ini dalam rangka untuk lil khidmatil Islam, untuk berkhidmah kepada Islam agar Islam itu bisa diterima dengan baik oleh bahkan kaum muslimin sendiri saja itu masih perlu perjuangan untuk bisa menerima Islam. Ya. Termasuk diantaranya adalah ada SK dari pemimpin umum, dari DP untuk menugaskan beberapa kadernya untuk bisa menjadi anggota legislatif, ya. Walaupun itu juga masih belum sukses, ya, belum sukses. Tapi itu upaya itu ditinggalkan. Ini sudah menandakan memang ada orientasi untuk ke sana. Jadi dengan demikian untuk karakteristik yang ini adalah juga mendapatkan relevansi dan kecocokan. Itu saja ya. Oke. Dari sisi program, bahwa di antara program penting dari Harakah itu adalah ada masalah tarbiyah, politik, sosial, ekonomi, ada yang sifatnya jihadi, ada publikasi, pemikiran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada sedikitnya ada 7 program ya, yang dimiliki oleh sebuah Harakah Islamiyah, yaitu mencerminkan universalitas aspek untuk kehidupan ini. Relevansi antara program-program yang menjadi ciri dan karakter Harakah Islamiyah dengan program yang sudah mewujud dan dibidangkan dalam bidang-bidang di DPP, ya. Ada bidang tarbiyah, itu berarti menjadi amal tarbawi, mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi, ya, ada semuanya. Kemudian
ada juga bidang organisasi, ada bidang dakwah dan layanan umat, ada bidang ekonomi, ada juga biro politik, ya, ada juga bagian publikasi. Nah, ini adalah representasi dari bidang-bidang kerja sebagaimana yang ada dalam karakteristik Al-Harakah Islamiyah. Dengan demikian, memang cukup relevan untuk dikatakan bahwa Hidayatullah adalah merupakan Harakah Islamiyah. Ya, begitu. Dengan begitu bisa ditangkap lebih lengkap ya, insya Allah ya. Baik, saya pikir demikian apa yang bisa kami sampaikan, dan itulah cara kita, termasuk adalah kaifa nuhaqqiqu dzakal laqab tilka syakhsiyah. Itulah diantara bagaimana kita Hidayatullah itu merealisasikan predikat dan jati diri sebagai Al-Harakah Al-Islamiyah. Gitu ya. Ya, nama ciri harakah itu secara pribadi, secara jama'i demikian. Secara pribadi anggota harakah ya memang semestinya punya program-program pribadi sebagai jati diri kader harakah. Maka pikiran yang mesti terbentuk, ada satu obsesi diri secara pribadi bagaimana dia mampu untuk mengislamkan diri, mengislamkan keluarga, menawarkan nikmatnya Islam itu kepada masyarakat, kepada teman, kepada tetangga, melalui berbagai macam jalur, apakah itu dengan ketemu silaturahim kah, atau dengan sedekah kah, dengan apa, bagaimana menaklukkan hati orang-orang yang masih punya pandangan negatif kepada Islam dan sebagainya. Ini termasuk bagian sikap yang menjadi konsekuensi dari kader dari sebuah jamaah yang berpredikat Al-Harakah Islamiyah. Jangan sampai kemudian organisasi sebagai harakah, tapi kemudian kadernya atau orang-orang yang di sana ternyata tidak berharakah, ya, alias as-sukun, hanya diam saja, pasif. Ya. Bagaimana mulutnya memproduksi kata-kata yang berharakah, tangannya bergerak menuliskan ataukah membantu dengan tenaga yang bernilai Islami. Bagaimana kakinya mengantarkan dirinya untuk ke objek-objek yang mesti diharakahkan, yang mesti diislamkan. Bagaimana juga telinganya itu menyerap berbagai macam informasi yang memang bisa nanti ditransmisikan kepada pihak-pihak yang kemudian bisa menerima Islam ini. Matanya memperhatikan dan mengamati untuk disampaikan pula, disajikan menjadi bagian pada ajaran Islam. Bagaimana orang semakin kagum kepada Islam. Itulah jiwa-jiwa seorang haroki. Ya, semoga kita semuanya telah termasuk orang-orang yang bisa mewujudkan dan menjadi representasi sebagai muslim yang haroki. Terakhir, apa korelasi antara Harakah Islamiyah dan jamaah minal muslimin? Ya. Jamaah pertama begini, sebenarnya Harakah Islamiyah ini kan perjuangan menuju kepada tatanan masyarakat, baik ranah pribadi maupun publik secara Islami, baik pribadi sampai pada organisasi tertinggi itu menjadi Islami. Jadi Harakah Islamiyah, ending dari Harakah Islamiyah itu adalah terbentuknya adanya kekuasaan yang memiliki kekuasaan yang memiliki otoritas penuh untuk menata masyarakat secara Islami. Ya. Apapun namanya, apakah itu negara atau apakah negara itu negara republik atau negara apapun, yang penting itu adalah Islami. Dan bahkan itu pada tingkat dunia, tingkat internasional. Ya. Yang saat ini ada orang yang mengatakan kalau Facebook itu punya anggota itu berapa miliar, ya, punya anggota itu ada 3 miliar atau berapa itu. Ya sebenarnya dia sudah khilafah juga dia. Ya, karena dia mampu untuk mengumpulkan sekian banyak orang dan sesuai dengan aturannya Facebook. Ya.
Nah, jamaah minal muslimin sebenarnya adalah merupakan capaian tahap awal dari terbentuknya jamaatul muslimin. Karena jamaatul muslimin berarti jamaah yang terdiri seluruh kaum muslimin. Sementara pada tahap tertentu untuk bisa menyatukan. Suaranya hilang, Ustaz. Hilang? Ya. Sementara kalau jamaatul muslimin itulah jamaah yang sudah mengumpulkan seluruh kaum muslimin secara internasional, ya, atau minimal adalah dominan secara internasional. Tidak mungkin sesuatu yang global itu, yang besar itu tanpa melalui tahapan dari yang kecil dahulu. Maka termasuk bagian dari capaian minal muslimin. ya. Jadi kenapa Hidayatullah masih dikatakan sebagai jamaatun minal muslimin? Karena Hidayatullah formasinya adalah imamah jamaah, ada imam, ada makmum, tetapi jamaah yang ada masih bagian sedikit, bahkan bagian sedikit dari kaum muslimin yang ada, belum menyatukan seluruh kaum muslimin secara internasional, ya kan? Min ba'dun minal muslimin, sebagian daripada kaum muslimin. Kecuali kalau nanti ada harok, ada jamaah yang bisa menyatukan kaum muslim secara internasional, baik apapun wujudnya, bentuknya kayak apa nanti, yaitu sudah di bawah satu kepemimpinan, yaitulah namanya jamaatul muslimin.